Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بشرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alim ulama pewaris Nabi yang saya junjung tinggi, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya perjalanan kita ini masih panjang. Kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Manusia ini, hadirin yang mulia, diciptakan Allah, ada awal tidak ada akhir. Karena manusia ini diciptakan Allah berpindah alam. Sekarang bapak dan saya, kita sekarang di alam dunia. Kejapmi kita akan berpindah kepada alam akhirat. Dunia ini tempat perbaikan. Setelah dunia ini tidak ada lagi perbaikan, hadirin yang mulia. Tidak ada lagi perbaikan iman, tidak ada lagi perbaikan baca Quran, tidak ada lagi perbaikan hubungan antara kita sesama kita. Setelah dunia ini, hadirin yang mulia, hanya dua perkara saja, yaitu amal kebaikan dan amal keburukan. Senisi dedelen amal kebaikan kita buat daripada amal keburukan, kita sendiri si pas mengukur amalan si kita buat. Selawat beriringkan salam, semoga Allah Ta'ala sampaikan kepada junjungan alam, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata-kata penghormatan kami kepada orang tua kami, Amareje, Pak Imam, orang tua kami yang dirahmati Allah. Maka kita sebelum menunggu Isya, sambil kita menunggu Isya, kita akan bermuzakarah. Dan aku yakin bapak-bapak ini lebih baik daripada aku. Maka atas perkara ini, hadirin mulia, maka kita akan muzakarah, mengulang kaji, singedor kita pengi-pengi. Karena perkara agama ini kita ulang-ulang 1000 kali, kita ulang merasa sarape germayu konatin tu. Ke perkara dunia gedalih kita ceraan, begitu kita ingon langsung maya kuanatin tu. Dan ajaibnya ngemayu kuanatin tu susah menangkuh nih. Perkara agama ini kita ulang, maka susah mayu kuanatin tu dan mudah tangkuh hari wanatin tu. Sedangkan sahabat ahli iman, apabila demur Nabi, jadidu imanakum, wahai sahabatku, perbarui iman kalian. Sahabat ni, hadirin, pengorbanannya, tangisannya, semua telah diterima oleh Allah. Geralipe itos Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, telah datang keridhaan Allah 124.000 para sahabat ngeridoi oleh Allah. Tapi apabila jumpa aurum Nabi, maka hadirin mulia geng kene Nabi, jadidu imanakum, wahai sahabatku, perbaharuilah iman kalian. Berarti sahabat ni demurum Nabi, ikini Nabi perbarui iman. Berarti sahabat ni ahli iman, ahli pengorbanan iman. Macam mana imannya sahabatnya, hadirin yang mulia, sebagaimana Khalid bin Walid. Maka yang kena Khalid bin Walid ni, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ipengi orang Yahudi. Wahai Khalid, aku tentang engkau. Kau katakan Tuhanmu yang menghidupkan, Tuhanmu yang mematikan. Ini ada racun, kata orang Yahudi. Maka racun ini, amangku saudaraku yang dirahmati Allah, begitu dahsyatnya bisa ni racun ini ituang ni Yahudi ni kuan tanah ni pe menjelobok pak mesiu. Begitu dahsyatnya racun si imah Yahudi nina.
Maka yang kena Khalid bin Walid ini, apabila ku minum racun ini, kena apabila aku tidak mati asbab racun yang kau berikan kepadaku, apakah kamu mau masuk Islam? Ya, saya akan masuk Islam. Maka minum Khalid bin Walid ini pak racun siosah Yahudi ini, dengan izin Allah arah penyakit iwan itu ke ni Khalid bin Walid ini sudah beberapa tahun diobati tidak sembuh, asbab meminum racun Yahudi tadi. Seketika itu Allah Ta'ala sembuhkan penyakit Khalid bin Walid secara iwani badan atau jasadnya Khalid bin Walid. Ger terkesan ya pak, kuna orang iman tu hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Enti mau ke racun pak segar de germangan kita ger ke pak kerut seliban tu. Inilah maknanya la ilaha illallah, itangkuhan kebesaran makhluk Arya Tinte dan meyakini memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Dialah Allah yang menghidupkan kita, dialah Allah yang menjaga kita, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi rezeki kita. Maka tidak ada yang lebih baik selain penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kunul te lagu ini atas penglihatan Allah, atas pengetahuan Allah. Darayuh teni hadirin yang mulia keluar atau napas teni tangkuh mayu ini pun atas pengaturan Allah. Gerak ni jantung teni denyut ni hati kita ini pun atas aturan Allah dan atas pendengaran Allah. Ini semua mutlak milik Allah. Kita gerpas menggerak ni pumun tepe ini, bergerak ni pumun tepe ini pun dengan izin Allah. Kita bisa berjalan karena dijalankan Allah. Kita bisa melihat karena Allah Ta'ala berikan penglihatan ku kita. Deli sini jemaah mempunyai mata, arah anak matai nguk mu kecep nguk mu gedek matai, tapi gerpas mu nengon hadir. Kenapa? Allah Ta'ala geriosah rasa penglihatan kepada mata tersebut. Tapi penglihatan kita dengan penglihatan Allah itu hadirin berbeda. Penglihatan Allah tidak terbatas, tapi penglihatan manusia hambanya maka dibatasi oleh Allah. Ini satu nikmat. Guna kepenengon te lagu penengon ni Allah pak. Lagu kami tengah tangkuh kudar lagu ni hana buat ni istri kami benar meriah kami engon sin. Bahkan kita apabila hadirin yang mulia penglihatan kita ini tidak dibatasi oleh merah kedik kekendirin tu. Tajamam mentengkarwi husai i Mekah ya Arab atau di Amerika kita engon dari sin pak kedik kekendirin tu. Maka penglihatan kita ini dibatasi oleh Allah. Ini rahmat daripada Allah. Pemengentri hadirin yang mulia pendengaran kita dibatasi oleh Allah. Ini pun satu nikmat yang luar biasa daripada Allah. Kalaulah pendengaran kita sebagaimana pendengaran Allah diberikan kepada manusia, maka manusia tidak bisa tidur pak. 18.000 jenis makhluk akan masuk suaranya ke dalam telinga kita, maka kita akan ketawa, bahkan kita akan mati, akan stres sendiri. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pendengaran Allah 18.000 jenis makhluk sekali berbicara, sekali meminta, saat itu, detik itu, permintaan makhluknya semua bisa ditunaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hebatnya Allah hadirin yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang maha menciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan benda sikul, benda sikucak bagi Allah gerara susah. Kunaitos Allah kumen pak. Sedangkan kumene kucaki yengon urmatan teni gerpas harus dengan alat. Maka kumeni arah matai arah iponi kuna kul matai kuna kul iponi kuna kul kedingi. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan benda yang kecil, itos Allah miani benda yang besar pak. Seluruh hadirin yang mulai dunia ini 7 lapis langit dan 7 lapis bumi hanya iwani awah ni malaikat Israfil saja pak. I mulut ni trompet sangkakala atau trompet Israfil saja. Ini hadirin yang mulia kuna kulni dunia ni pak, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi berserta isinya planet-planet begitu banyak hadir mulai. Ini hanya di mulut atau yawah ni trompet Israfil saja. Kuna kulni trompetnya kuna kulni Israfil. La ilaha illallah.
begitu hebat Allah Ta'ala mencipta keagungan inilah kuna katiara wanatin tepak. Apabila hadirin mulia telah hadir di dalam hati sanubari yang sangat dalam bahwa Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, maka sedetik pun tak kita mau bermaksiat kepada Allah. Malu karena Allah maha melihat kita, hadirin yang mulia. Kenapa manusia itu mudah bermaksiat? Karena dia merasa tidak dilihat oleh Allah, tidak didengar oleh Allah. Hadirin mulia, ahli sufi katakan, apabila aku satu detik tidak mengingat Robku, aku telah mengatakan diriku telah maksiat kepada Allah. Justru macam mana dengan kita, kadang-kadang iwanisme yang tepi lebih ingat dari makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana di luar salat, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Maka yang kena alim ulama, macam mana sifat ketaatan yang ada di dalam salat bawa keluar salat, jangan dibawa sifat di luar salat ke dalam salat. Apa sifat salat? Di dalam salat kita tundukkan pandangan, maka bawa keluar salat, maka di luar salat kita tundukkan pandangan. Kenapa kadang-kadang mata kita ini, hadirin yang udah tahu itu bukan milik dia, udah tahu itu haram, kadang-kadang mata kita ini suka. Karena pandangan pertama itu rezekimu, kata Zinun MZ itu, pandangan keduamu adalah dosa bagimu. Masya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah macam mana ada dalam hati kita setiap saat dan keadaan. Waktu kita berjalan diperhatikan oleh Allah, sendiri diperhatikan oleh Allah. Hadirin yang muliakan Allah, maka sifat ini, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, maka tidak akan mudah datang ke dalam hati kita apabila kita tidak latihan sebagaimana para sahabat. Para sahabat yakin kepada kalimat la ilaha illallah itu setelah mereka pulang daripada Badar. Para sahabat itu yakin dengan Muhammad Rasulullah setelah mereka pulang daripada Uhud. Ini maka keyakinan, hadirin yang mulia. Maka para sahabatnya untuk mendatangkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini bersusah payah. Sahabat begitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka mereka ini 4 penjuru menyiksa mereka, Pak. Disiksa sebagaimana bayan atau penjelasan Ustadz kita tadi malam, Bilal radhiyallahu anhu dicambuk siang dan malam, Khabbab radhiyallahu anhu dijemur di padang pasir, dipakaikan baju besi ke dalam tubuh Khabbab ini, sehingga asbab yaitu panasnya baju besi tersebut sehingga badan ini melepok ke besagayui. Maka orang kafir ini tidak cukup menyiksanya seperti semaka mereka ini menyalakan api. Maka setelah apinya menyala, hadirin mulia, maka tubuh Khabbab ini diseret di timbunan bara api yang sedang menyala, sehingga lemak dan darah dengan izin Allah memadamkan bara api tersebut. Wahai Khabbab, kata tuannya, tinggalkan agama barumu itu. Apabila kamu tidak meninggalkan agama barumu itu, kamu disiksa seperti ini sampai kamu mati. Apa kata Khabbab? Wahai Tuan, tidak apa-apa terpisahnya ruh daripada jasadku, asal aku jangan berpisah dengan Allah dan Rasulnya. Menahankan keimanan, hadirin yang mulia. Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya. Maka hadirin yang mulia, maka sahabat ini manusia akhirat atau makhluk akhirat lagi berjalan-jalan di permukaan bumi ini. Mereka lagi berjalan-jalan teringat kampung akhirat. Ada anak sahabat, Pak. Ada anak sahabat ini lagi bermain-main dengan kawannya. Maka ada anak sahabat masih kecil, maka menangis. Maka datang pamannya, wahai keponakanku, kenapa engkau menangis? Apakah kamu tidak memiliki permainan sebagaimana kawan-kawanmu bermain-main? Handang geng kena anak si kucak ini, wahai paman, apakah Allah Ta'ala utus kita ke dunia ini, wahai paman, untuk bermain-main, wahai paman? Kenapa aku enggak menangis, wahai paman, tekala ibuku hendak menyalakan api? Maka ibuku ambil dulu kayu-kayu kecil. Maka setelah apinya menyala, wahai paman,
baru ibuku taruh kayu-kayu besar untuk menyalakan api itu, wahai paman. Aku takut, wahai paman, pada hari kiamat bukan orang besar dulu Allah Ta'ala campakkan ke dalam neraka, justru anak-anak kecil, wahai paman. Justru itulah aku menangis, wahai paman. Allah, seorang anak bisa menasehati, yaitu orang besar, Pak. Yang disehati adalah sahabat. Allah, luar biasa, Pak. Lagi bermain-main dengan kawannya, anak lagi bermain-main, tapi hadirin yang mulia, teringat mereka ini kampung akhirat. Kita di dalam sholat, di dalam zikir, di dalam huruf, kita pun kadang-kadang nggak ingat kampung akhirat. Macam mana di luar sholat kita ingat kampung akhirat, hadirin yang mulia? Maka inilah kita latihan, Pak, latihan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu, sungguh luar biasa, Pak, sahabat nih. Maka kata Ustadz kita, ini sering dijelaskan oleh Ustadz Yusuf, maka kita ini kadang-kadang katanya udah sholat, udah baca Quran, udah zikir, udah infak, udah sedekah, tapi hati kita belum rindu lagi kepada kampung akhirat. Kenapa sahabat itu hatinya semua rindu dengan kampung akhirat? Maka kata Ustadz kita ini, hadirin yang mulia, karena mereka ini sudah banyak hartanya dia kirim ke akhirat, sehingga mereka ini rindu dengan kampung akhirat. Kenapa kita ini belum ada kerinduan dengan kampung akhirat? Karena tikik bedehler tante kita kirim ke akhirat. Karena tikik bedehler nih, waktu itu kita gunakan untuk akhirat, sehingga kita takut dengan akhirat. Para sahabat radhiyallahu anhu, tekala dia mau pergi berjuang di jalan Allah, maka para sahabat ini berdoa, Pak. Malam Jumat kemarin dibacakan oleh Ustadz kita, Haitu Sahabah. Maka dia ceritakan, hadirin yang mulia, sahabat ini tekala dia mau berjuang, ya Allah, jumpakan aku dengan musuh yang begitu kuat, ya Allah, sehingga dia memotong hidung dengan telingaku, sehingga bisa menjadi saksi di hadapanmu pada hari kiamat, ya Allah. Amin, kata sahabat yang mendengarkan doa sahabat ini tadi. Satu sahabat berdoa, ya Allah, jumpakan kami, ya Allah, dengan musuh, sehingga kami, ya Allah, berikan kemenangan, sehingga kami pulang bisa membawa harta rampasan. Dua-dua doanya dikabulkan oleh Allah. Maka kata yang hidup tadi, doa saudaraku lebih baik daripada doaku, katanya. Masya Allah, begitu dahsyatnya kecintaan, kerinduannya kepada alam akhirat, Pak. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka ini seperti ini? Karena mereka ini hari-hari memikirkan kampung akhirat, hari-hari mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ada lagi anak sahabat, Pak, dia ini baru menikah, pengantin baru ke bahasa kita nih, Pak. Maka dia pengantin baru nih tadi, maka pamitan we urung paki umahi. Maka hanang geng kene sahabat yang baru menikah nih, wahai istriku, izinkan saya mau beribadah kepada Robku. Maka sahabat ini pun, ya silakan, kene si banen pe. Hanya semiang sahabat ini, Pak. Begitu sholat, hadirin sahabat ini tadi, begitu sholat, di dalam sholat ini Allah Ta'ala nampakkan keindahan-keindahan surga, kenikmatan-kenikmatan surga, sehingga lupa istri ada di sampingnya, hadirin yang mulia. Kalah dengan pandangan akhirat. Kita begitu semiang, Pak, Allahu Akbar, hana teridawan semiang tu. Kita kekendirin tengok nukure, Pak. Ni sahabat begitu Allahu Akbar, nampak keindahan surga yang semiangi. Kita begitu Allahu Akbar, as-salatu mi'razul mu'minin, salat itu adalah mi'rajnya, hubungan sang hamba kepada Khaliknya. Kalau itu hadirin semiang te mi'rati, kita sendiri nukure, Pak. Sahabat ni hadirin itu salat sunat, maka dia sampai pagi, hadirin salat. Maka semenjak dia ini 3 hari tidak menyentuh istrinya ini tadi, hadirin yang mulia, Allahu Akbar. Luar biasa memang sahabat ini. Kenapa jemaah yang muliakan Allah Subhanahu? Mereka telah mendapatkan salat khusyuk wal hudu. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini apa saja persoalan mereka, maka mereka salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Solat mereka telah menyelesaikan permasalahan. Kata Kiai dulu waktu saya di Temburu itu, Pak, wahai santri-santriku, kalau kita ini solat nggak bisa mendatangkan kerupuk saja, ini solat kita perlu lagi kita perbaiki, katanya. Masya Allah.
Sahabat ni hadirin yang mulia, begitu solat benda yang mati hidup dengan solat mereka. Kita wan semyang tu hadirin yang begitu solat hadirin yang benda yang hidup mati di dalam solat. Sebagai contoh ikedeli lemis pak, aku ke bapak-bapak kenggi kan, oh yang ngedepak kedepuk. Sahabat ni begitu untanya mati hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, maka solat mereka 2 rakaat, maka bisa kendaraannya yang mati atau untanya yang mati hidup kembali. Ada satu wanita begitu dia masuk Islam, anaknya mati hadirin yang mulia, maka berdoalah sang ibu ni tadi, ya Allah jangan engkau uji aku ya Allah seperti ini ya Allah, tekala aku nanti pulang kepada kaumku ya Allah, setelah aku masuk Islam ya Allah anakku mati ya Allah hidupkan lagi anakku yang mati ini ya Allah, maka anak yang mati hidup kembali hadirin yang mulia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak ada makanan di rumahnya, ditanya kepada Fatimah, wahai istriku adakah makanan di rumah? Wahai suamiku tidak ada makanan di rumah. Maka Sayyidina Ali hadirin yang mulia ambil air wudu, pergi ke masjid, maka sholat. Maka setelah sholat hajat pulang ke rumah, wahai istriku adakah makanan di rumah? Tidak ada. Maka ada mengatakan 3 kali pak. Sayyidina Ali memperbaiki wudu, maka sholat. Maka terpandanglah kepada gilingan gandum, maka gilingan gandum itu berputar dengan sendirinya, mengeluarkan gandum, ambil karung hadirin yang mulia, maka diberikan lagi, ambil karung ini penuh lagi, maka ambil lagi karung penuh lagi hadirin mulia, sehingga Sayyidina Ali ini heran, dia takjub melihat gilingan, kenapa ini berputar? Maka dia lihat kawahnya gilingan gandum itu, seketika itu berhentilah gilingan gandum berputar. Maka esok harinya maka dia tanya atau sowan kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah kurang lebih, apabila kamu tidak melihat kawahnya gilingan gandum itu, maka gilingan gandum itu berputar terus sampai hari kiamat. Masya Allah, begitu dahsyatnya solat mereka pak, bisa menarik pertolongan Allah. Maka kita belajar hadirin yang mulia, dan orang-orang yang telah pernah keluar di jalan Allah hadirin ini sudah mendapatkan pak, sudah dia dapatkan hakikat solat kusuk wal hudu ini, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita namanya Hamdan, bukan saya pak, Pak Hamdan Gelelungi pak. 600.000 seni pak bisa pergi dia ke Jordan. Kene Amir Sob seni sawah ku Malaysia sampai ku Malaysia meh seni Tengku Hamdan ini. Nah, ini sama bapaknya Ustaz Saleh tadi dia pergi ke Jordan. Begitu sampai Malaysia habis uangnya yang 600.000 tadi. Maka katanya, Mir, aku sampai di sini cuman Mir, aku nggak bisa lagi meneruskan perjalanan saya untuk mengikuti Amir ke Jordan. Maka kata Amir Sob sebelum dia almarhum, wahai Tengku, kamu sudah pernah latihan 4 bulan. Di mana keyakinanmu? Maka salatlah engkau. Berapa rakaat Mir? Berapa kamu mampu? Salat hajatlah engkau. Berapa kamu mampu? Maka sampai metumpel Tengku Hamdan ini sembiang hajat pak hadirin yang mulia, maka datang pertolongan Allah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang hamba Allah memberikan uang, maka dia berikan tiketnya, dia berikan bajunya, ongkos pulang ke Jordan, berikan lagi uangnya hadirin, tak siapa orangnya, maka dia di Malaysia, maka dia pergi ke Jordan hadirin yang mulia. Ini kekuatan salat pak. Sahabat itu hadirin yang mulia hendak menyeberangi sebuah sungai atau sebuah lautan hadirin yang mulia, mereka tidak ada kapal, tidak ada bahtera, maka mereka ini dengan solat 2 rakaat bisa berjalan di atas air hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Macam mana imannya pak? Dunia ini tunduk di bawah kaki telapak kaki sahabat. Allahu Akbar. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka ini kecintaannya pak luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, sangat luar biasa pak kecintaannya. Maka ada satu sahabat, maka dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini adalah para anbiya kekasih Allah ya Rasulullah, kalau sekiranya kami masuk surga ya Allah, engkau masuk surga, justru surgamu lebih tinggi daripada surga kami ya Rasulullah. Tidak nikmat bagi kami ya Allah surga ya Rasulullah apabila tidak memandang wajahmu ya Rasulullah. Masya Allah, cinta pak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nanti satu sahabat waktu haji wada hadirin dikumpulkan 124.000 para sahabat.
dikumpulkan hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Tekala itu hadirin yang Allah Ta'ala turunkan ayat yang artinya, aku telah sempurnakan nikmatku kepadamu dan aku telah redha Islam sebagai agamamu. Maka tekala itu seluruh sahabat bergembira seketika, Pak. Senang seluruh sahabat. Maka tekala itu hadirin, ada satu sahabat menangis yang namanya Abu Bakar. Maka datang Umar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Bukankah Allah Ta'ala telah sempurnakan nikmatnya kepada kita dan Allah Ta'ala telah ridho Islam sebagai agama kita? Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Umar, setelah kesempurnaan pasti ada kekurangannya, wahai Umar. Apa gerangan wahai Abu Bakar? Kata Umar, sebentar lagi Rasulullah akan berpisah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dia sempurnakan, telah menyampaikan risalah Allah kepada kita dan risalahnya kepada kita, ya wahai Abu Bakar, wahai Umar. Maka tekala itu hadirin Abu Bakar pun menangis, Pak Umar pun menangis, hadirin muliakan Allah Ta'ala. Maka tekala itu diiklankan kepada sahabat 124.000 sahabat, maka sahabat pun menangis, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Maka tekala itu bangkitlah Rasulullah, wahai sahabatku, mungkin aku ada berutang kepada kalian, tolong beritahu kepada saya sehingga aku bisa melunasinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, ya Rasulullah, kata sahabat, sekiranya engkau ada utangmu kepada kami ya Rasulullah, kami telah mengikhlaskan ya Rasulullah. Mungkin aku pernah menyakit kalian wahai sahabatku, pukulan dibalas dengan pukulan wahai sahabatku. Maka tekala itu hadirin semua sahabat menunduk, jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, tidak berani menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat 124.000 para sahabat menunduk semua, hadirin. Maka hadirin bangkit satu sahabat yang namanya Uqansah radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, aku pernah ya Rasulullah pergi berjuang. Tekala itu ya Rasulullah, aku di belakangmu ya Rasulullah. Tekala engkau ayunkan cambukmu, tekala engkau mau memukul kendaraanmu ya Rasulullah, tekala itu aku kena cambukmu ya Rasulullah. Sakit kurasa ya Rasulullah. Maka hadir, maka kata Rasulullah, wahai Bilal, ambil cambuk kau berikan kepada ini Uqansah. Maka hadir, tekala itu sahabat katakan, wahai Uqansah, jangan kau sakiti Rasulullah, balaslah kepada kami wahai Uqansah. Maka kata Rasulullah, wahai Umar, jangan engkau marah, ini urusanku dengan Uqansah. Maka setelah Bilal mengambil cambuk, maka dia berikan kepada Uqansah, hadirin yang mulia. Maka setelah itu Uqansah mendekat kepada Rasulullah. Maka setelah dia berjalan, setelah dekat kepada Rasulullah, maka Uqansah katakan, ya Rasulullah, tekala aku kena cambukmu, tekala itu ya Rasul, aku tak pakai baju ya Rasulullah. Maka hari ini aku ingin mencambuk engkau ya Rasulullah, kau pun tak pakai baju ya Rasulullah. Maka tambah marah sahabat yang lain, hadirin yang mulia, wahai sahabatku, jangan engkau marah. Maka tekala itu Rasulullah melepas kancing bajunya, hadirin yang muliakan Allah Ta'ala. Maka nampak kulit Rasulullah bersih, bersinar, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tekala Uqansah mendekat kepada Rasulullah. Setelah Uqansah mendekat kepada Rasulullah, maka Uqansah, hadirin yang mulia, membuang cambuknya ke belakang. Maka langsung Uqansah memekam atau memeluk jasadnya Rasulullah, mencium jasadnya Rasulullah. Tekala itu Rasulullah bersabda, barang siapa bersentuhan kulitnya dengan kulitku, haram disentuh api neraka. Maka tekala itu sahabat semua senang, hadirin yang menyentuh kulitnya Rasulullah Uqansah. Maka Uqansah dicium oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka kalau kita sekarang ini kalau mencium jasadnya Rasulullah, tidak mungkin lagi tidak ada lagi jasadnya Rasulullah di permukaan bumi ini. Begitu mulianya jasadnya Rasulullah, bersentuhan kulitnya dengan kulit sahabat dengan kulitnya Rasulullah, diharamkan disentuh api neraka, Pak. Apanya Rasulullah sekarang kita sentuh, Pak hadirin yang mulia? Kalau jasadnya dia telah diangkat oleh Allah dari permukaan bumi ini, hadirin yang mulia, Rasulullah itu mulia, tidak ada yang menandingi kemuliaan Rasulullah. Bahkan malaikat itu lebih mulia, Rasulullah itu lebih mulia daripada malaikatnya Allah Ta'ala. Tidak diciptakan 7 lapis langit, tidak diciptakan malaikat, tidak diciptakan surga dengan neraka. Ini semua asbab, yaitu nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadirin mulia,
kerjanya Rasulullah lebih mulia daripada jasadnya Rasulullah itu sendiri. Hadirin, dengan kerja dakwah inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 bulan purnama tak pernah berasap dapurnya Rasulullah. Fatimah radhiyallahu anha melapar, asbab kerjanya Rasulullah, asbab dakwah. Hadirin yang muliakan Allah taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu habis hartanya asbab agama. Khadijah habis hartanya seluruhnya untuk perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekala itu hadirin yang mulia, Fatimah radhiyallahu anha menyusui Hasan dan Husain bukan dengan air ASI lagi, Pak. Air ASI sudah tak keluar lagi daripada jasadnya Fatimah. Tetapi Fatimah menyusui Hasan dan Husain dengan, yaitu dia ulurkan lidahnya sehingga Hasan dan Husain menghisap lidah ibunya untuk ganti air susu. Ini perjuangannya untuk siapa hadirin yang mulia? Untuk kita, Pak. Maka jemaah yang mulia, kerjanya Rasulullah ini lebih mulia hadirin mulia daripada jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigi gerhamnya Rasulullah copot di gunung Uhud, Pak. Helm besi masuk ke dalam kepalanya Rasulullah, ini asbab dakwah hadirin. Diusir di Taif hadirin mulia, asbab dakwah jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jemaah yang mulia, inilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Al-Qur'an dan hadisnya, dan ini Allah taala titipkan perjuangan Rasulullah hanya khusus kepada umat akhir zaman ini. Tidak diberikan usaha kenabian kepada kaum-kaum terdahulu, umat-umat terdahulu, khusus hanya kepada umat akhir zaman ini. Hadirin yang mulia, kita bukan nabi, tetapi menjadi naibnya Rasulullah, melanjutkan kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka derajat dai umat akhir zaman ini di bawah surga para anbiya. Setelah surga para nabi, maka surganya dai umat akhir zaman ini. Hadirin yang muliakan Allah taala. Begitu mulia umat akhir zaman ini, Pak, hadirin yang dirahmati Allah taala. Maka atas perkara inilah, Pak, maka mari kita sama-sama hadirin yang muliakan Allah taala meluangkan masa, diri, harta kita keluar di jalan Allah, sebagaimana sahabat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala mentabligkan agama. Kita lihat sekarang ini, Pak, dakwahnya non Islam hadirin yang mulia, atau Nasrani atau Yahudi, Majusi hadirin yang mulia, mereka berdakwah hadirin yang mulia siang dan malam, melewati TV, melewati HP, melewati budaya hadirin, bermacam-macam cara-cara mereka untuk mendakwahkan agama kebatilan mereka hadirin. Adakah di kalangan umat Islam yang mentabligkan agama bi amwalikum wa ampusikum, dengan harta dan dirinya? Ada hadirin, tetapi bukan kerjasama dia dapatkan hinaan, cacian, cemoohan daripada orang Islam itu sendiri hadirin yang mulia. Seharusnya kita membantu mereka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal takum minkum ummatu hendaklah ada di antara kalian satu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan yang ma'ruf dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar, Pak, ini kesempatan hadirin mulia, kesempatan emas kepada ini umat akhir zaman. Kita bukan nabi, bukannya sahabat, bukannya tabi'in, bukan tabi'in hadirin yang mulia, tapi kerja mereka diberikan kepada kita umat akhir zaman ini hadirin mulia. Pegang ini kerja, Pak. Walaupun kita tidak bisa 4 bulan, setahun seperti ulama-ulama kita ini hadirin mulia, sekurang-kurangnya ada di dalam pikir kita ini hadirin mulia, kerut kening kita hadirin yang mulia, mendakwahkan jiran tetangga kita, paling kurang anak dan istri kita. Kita ajak dia untuk mentaati Allah hadirin yang mulia. Apabila kita tidak keluar di jalan Allah, maka kita tidak tahu kemana kita bawa anak dan istri kita, Pak. Kemana kita bawa harta hadirin yang mulia? Kemana kita bawa pangkatan dan jabatan kita hadirin yang mulia? Orang-orang terdahulu diberikan Allah Subhanahu wa taala harta mereka untuk menegakkan agama, ilmu mereka menegakkan agama, pangkat mereka menegakkan agama hadirin yang muliakan Allah taala. Maka supaya kita jangan nanti menyesal tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama hadirin yang muliakan Allah taala meluangkan masa kita
bergerak mentadbirkan agama ke penjuru-penjuru dunia. Banyak saudara-saudara kita menunggu kedatangan kita, hadirin yang mulia, menunggu kedatangan kita untuk mengajak mereka, untuk merayu mereka macam mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sabdakan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, asbab kamu satu saja orang taat sampai dia mati, kamu telah terbebas daripada susahnya padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka padang mahsyar itu susah, hadirin yang mulia. Lantai padang mahsyar tembaga yang sangat panas. Tekala itu tidak ada lagi kasih sayang satu sama lain. Tekala itu, hadirin, seorang ibu melihat anaknya, maka ibu akan lari. Seorang suami tekala melihat istrinya, suami pun lari, hadirin yang mulia. Kenapa lari? Maka datang seorang istri, wahai suamiku, tolong aku wahai suamiku, susah kali padang mahsyar ni wahai suamiku. Tekala aku di dunia wahai suamiku, begitu aku cinta kepada engkau wahai suamiku, ayahku aku tinggalkan, ibuku aku tinggalkan, bunga kesayanganku, kamar kesayanganku, saudaraku ku tinggalkan, aku hijrah seumur hidup bersamamu wahai suamiku. Sekarang aku susah wahai suamiku, tolong aku, tolong aku. Maka tekala itu seorang suami melihat istrinya datang menghampiri suaminya, maka suami pun lari, hadirin yang mulia. Jangan-jangan istriku datang kepadaku meminta pahala dari aku. Maka suami pun lari, hadirin yang mulia, tekala dia melihat suaminya, jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Maka tekala itu akan manusia, jemaah yang mulia, berjalan, ada tenggelam dengan keringatnya sampai lutut, ada manusia tenggelam dengan keringat sampai mata kaki, hadirin, sampai seluruh tubuh mereka. Ada manusia berjalan, jemaah yang mulia, melalui belakangnya dalam keadaan terseret-seret, ada melalui wajah dalam keadaan terseret-seret, hadirin yang mulia. Bermacam-macam model-model manusia tekala Allah Ta'ala bangkitkan manusia daripada kuburnya.